Selamat pagi, Shalom bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan GKB Kristus Gembala yang ada di rumah. Dalam kesempatan pada saat pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan untuk kita tinggal di rumah kita masing-masing dan tidak bisa datang beribadah di gedung gereja, tetapi biarlah tidak menghalangi kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan, dan kita akan nyatakan pujian, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, mari dengan segenap hati kita katakan, Bapakku datang menyembahmu, haleluya, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya,
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku kita tidak perlu takut, karena Allah selalu beserta dengan kita. Kita tidak perlu bimbang, karena Yesus adalah Allah yang bisa kita andalkan. Dalam situasi yang secara manusia kita dihantui takut karena virus corona. Tidak hanya di negeri kita, tetapi di belahan dunia ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari segala perkara yang terjadi pada diri kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan. Tuhan, ku tak akan menyerah, tak akan menyerah, amin, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, dalam segala perkara, haleluya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan.
semua. Denganmu Tuhan ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, haleluya, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Inilah pernyataan hati kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Apa yang terjadi di negeri ini, apa yang terjadi di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana yang indah apabila Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kami sebagai orang-orang yang percaya, kami tidak boleh berputus asa. Kami tidak boleh menyerah menghadapi situasi yang ada. Dan ketika kami lemah, Engkau adalah kekuatan kami. Oleh karena itu kami datang kepada Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Datang kepada Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami. Karena Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang layak kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Engkau saat pagi hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami membutuhkan nasihat daripada kebenaran firman Tuhan, penghiburan daripada firman Tuhan, nasihat daripada firman Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang dahsyat, firman yang luar biasa, firman yang sanggup meneguhkan iman kami dan mendewasakan rohani kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja saudara sedang berada. Salam, selamat berjumpa, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saudara-saudara, kita akan membaca sebagian kebenaran dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama. Bapak Ibu, saudara terkasih, tahun 2020 belum genap 100 hari. Kita sudah dikejutkan dengan berbagai-bagai berita atau peristiwa. Yang sangat besar, peristiwa ini adalah yaitu tersebarnya virus corona atau COVID-19. Virus ini menurut keterangan sangat berbahaya dan mematikan. Dan dampaknya sangat luas dari seluruh segi kehidupan manusia, termasuk di bidang keagamaan. Ibadah kita pada kesempatan ini
yang kita laksanakan model sekarang ini, itu merupakan dampak dari virus corona ini. Di satu sisi saudara-saudara, virus corona ini memotivasi banyak orang, mendorong banyak orang untuk belajar, untuk mengerti, untuk paham apa sebetulnya virus corona itu. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian membaca banyak surat kabar, begitu mengikuti berita di televisi, selalu memanfaatkan sosial medianya, media sosialnya untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya. Lewat Telegram, lewat WA, mereka mencoba berusaha untuk mengerti dan memahami. Dan mereka ketika sudah membaca dan mendapat banyak informasi, mereka mulai berkumpul bersama, sangat intens membicarakan virus corona ini. Begitu mendiskusikan, begitu memperbincangkan dan membicarakan, mereka sebagian mengambil kesimpulan atau membuat hipotesa, kesimpulan sederhana. Dan setelah didapatkan itu, sebagian membagikan ke teman-teman yang lain, men-share ke teman-teman yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sedikit orang yang kemudian hidupnya menjadi takut, hidupnya menjadi gentar, hidupnya menjadi khawatir. Kekhawatiran dan kegentaran ini maka buat orang-orang pikirannya menjadi tidak tenang. Hatinya menjadi tidak damai. Bahkan sulit untuk tidur. Hidupnya menjadi stres. Orang-orang yang semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir, semakin stres, maka ketahanan tubuhnya menjadi menurun. Ya, kekebalan tubuhnya menjadi menurun. Imun pada tubuh manusia menjadi menurun. Dan ketika ketahanan tubuh ini menjadi menurun saudara, maka segala bentuk jenis virus gampang menyerang manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, kita memang perlu mendengar tentang sebaran virus corona. Kita perlu mengikuti berita, tetapi itu harus seimbang dengan kerohanian kita. Agar kita tidak terkalahkan dengan informasi virus corona. Seimbangnya apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena pujian mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendekat kepada Allah, kita bisa aplikasikan lewat berbagai bentuk. Baik itu lewat doa kita, lewat sembahyang kita, lewat pujian kita, lewat ucapan syukur kita, bahkan lewat mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, meresapi firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Niscaya kita akan lebih tenang. Kita tidak akan gampang stres, menjadi takut, menjadi gentar, menjadi cemas dan khawatir. Sehingga ketahanan tubuh kita menjadi tetap sehat dan kuat. Andai kata kemudian ada serangan virus, kita masih mampu ketahanan tubuh kita. Itulah sebabnya mari kita bangun hidup yang tenang. Secara agamawi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan hari ini. Dengan harapan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk menghadapi segala situasi ini. Kita mengimani firman Tuhan ini, kita menghidupi firman Tuhan ini, dan hidup kita menjadi tenang. Saya akan membacakan Mazmur 91
sampai selesai dari ayat itu, satu pasal akan saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang cukup jelas ini menolong kita untuk kita menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, kita tetap harus hidup tenang. Dan hindarkan diri dari mendengar berita-berita yang hoax. Kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mempercayai dengan sungguh-sungguh firman ini. Akan firman ini terjadi iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan Allah yang setia. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kita tahu kita punya Allah yang setia. Seperti yang firman Tuhan katakan pada kesempatan ini. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sekalipun. Engkau Allah kami yang menjadi sandaran kehidupan kami. Engkau yang kami andalkan. Engkau yang kami percayai. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kedamaian hati kami. Engkau satu-satunya yang kuandalkan di dalam hidup ini. Engkau satu-satunya yang kami percayai di dalam hidup ini. Karena Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Kami percaya, kami beriman untuk semuanya ini. Karena itu kami juga berdoa untuk warga bangsa negeri masyarakat Indonesia yang sekarang sedang terbaring oleh berbagai-bagai penyakit, bahkan lebih khusus lagi yang terpapar virus corona ini, kami doakan di dalam nama Yesus disembuhkan. Karena Engkau Tuhan penyembuh, karena Engkau Tuhan pemulih. Dan yang kena dampak corona, yang akibat kemudian terganggunya perputaran ekonomi, Engkau memberkatinya sebagai Tuhan yang memberkati kami. Yang mengalami berbagai rasa cemas, takut dan bimbang, dan bahkan stres, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Berkati kami umat-Mu dan bangsa-Mu dengan ketenangan dan keteduhan. Agar kami masing-masing memiliki ketahanan tubuh, memiliki imun yang kuat di dalam tubuh kami. Sehingga apapun yang menyerang jenis virus apa saja, kami dapat menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Dan memberkati seluruh rangkaian acara yang telah kami lakukan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan